Kali ini di IMS 2025 Toyota membawa dua varian hybridnya. Yang pertama ada New Corolla Cross Hybrid dan di samping kiri aku adalah New Camry Hybrid. Nah, yuk ikutin aku lihat lebih detail kedua mobil ini. Kalau kita lihat dari depannya aja ini udah signifikan kan perbedaannya. Kalau di sebelumnya itu memang udah honeycomb tapi dengan gaya berbeda di tahun yang sekarang. Ini grillnya udah seperti mobil-mobil listrik ya. Terus gak lupa juga karena dia hybrid, logonya itu udah warna biru. Dan ada pembaruan juga di bagian lampunya, di RL-nya sekarang di tengah. Terus ini lampu seinnya itu sequential dan ini lampu utamanya, dia LED proyektor. Dan di bagian bawahnya itu masih sama seperti yang lama. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya kayak apa. Kalau dari bagian sampingnya bedanya tuh cuman di bagian side skirtnya. Ini sekarang ada aksen-aksen warna silvernya di sini dan ukuran peleknya tuh masih sama. Jadi sebenarnya dari sampingnya nggak ada perbedaan ya. Ini juga masih sama. Mungkin ada perbedaan di bagian dalamnya. Yuk kita ke dalam. Sebelum kita masuk ke dalam, aku belum jelasin di bagian belakangnya ada perubahan atau enggak. Jadi ada perubahannya di bagian lampunya guys. Kalau dulu lampunya cuman simple ya, di bagian bawahnya ini sekarang ada 3 kotak gitu loh. Jadi semakin apa ya, menambah ornamen lagi sih dari belakang mobil ini. Kalau dari bagasi sih sebenarnya ya masih sama aja kayak Corolla Cross Hybrid yang lama ya. Gak ada perbedaan sama sekali soal luasnya juga. Oke, kita masuk ke dalam. Kita masuk ke bagian dalamnya sekarang. Jadi kelihatan kan kalau dari sini ada yang beda di kulitnya. Ini warnanya coklat, dibedain ya, jadi makin elegan aja gitu kalau dikasih warna coklat. Terus bagian sininya juga hampir-hampir mirip sih. Ini udah full soft touch ya, tapi di atasnya juga masih pakai plastik. Dan ada pembaruan di bagian head unitnya, lebih gede. Dan di layar instrumen panelnya ini dia lebih full layar gitu loh. Kalau dulu kan masih setengah aja ya. Nah, ini udah full sekarang. Nah, ada perbedaan juga di bagian joknya nih. Kalau dulu ada garis putih di bagian bawahnya, tapi ini sekarang dipindahin ke atas dan warnanya coklat. Dan ini fabric guys. Gitu ya, bukan kulit juga. Dan masih perforated. Sama satu lagi nih yang paling penting. Kita sekarang dapat panoramic roof. Jadi ini udah elektrik juga. Jadi semakin kelihatan luas sih mobil ini. Cakep. Nah, kalau dari bagian belakang sebenarnya nggak ada perbedaannya, joknya juga sama kayak bagian depan ini, dan terkait tenaganya juga masih sama dengan varian yang sebelumnya. Sekarang kita geser ke all new Camry Hybridnya yang baru nih. Ini kalau dilihat makin keren ya, kayak adeknya malah ya, jadi kayak Toyota Prius. Kenapa? Karena bagian depannya ini udah pakai model hammerhead seperti yang ada pada Prius ya. Dari atas sampai ke bawahnya itu bener-bener mirip banget. Tapi menurut aku personal, aku makin suka sih dengan desainnya Toyota Camry Hybrid yang baru ini. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Nah, dari samping kita bisa langsung lihat kalau ada perbedaan di bagian peleknya. Ini dual tone, ada warna hitamnya di bagian dalam dan di sekelilingnya itu warnanya silver. Jadi makin elegan lagi karena ini modelnya, desainnya itu dia 5 palang ya. Ukuran bannya itu dia 235/45, ringnya 18. Nih kalau kita lihat di bagian atas sini desainnya clean, nggak ada plastik-plastiknya lagi nih. Guys, ayo sini lihat sini. Ini aku mau kasih lihat kalian ya, aku baru nyadar warna mobil ini kan hitam ya, tapi ada kayak starlight warna birunya gitu loh kalau kena sinar. Jadi makin kelihatan mewah mobil ini. Sama seperti bagian depannya yang mengadopsi model hammerhead seperti Prius, bagian belakangnya juga nih modelnya hammerhead. Kalau menurut aku ya, jadi lebih sipit gitu loh lampunya, tapi jadi makin keren. Nah, kalau untuk wipernya, ini udah nggak ada mobil ini. Dan bagasinya itu walaupun bukanya secara elektrik, tapi kalau untuk nutupnya masih pakai manual. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Mulai dari bagian depannya dulu ya, dashboardnya dulu ya. Ini kalau dari atasnya ini bahannya masih kulit tapi agak keras gitu, bukan yang model soft touch. Nah, soft touch yang ada di bagian sini, bagian bawahnya. Kemudian ini plastik juga dan head unitnya emang lebih gede ya ukurannya. Nah, untuk
Panel instrumennya ini dia udah full digital sekarang. Sekarang kita lanjut ke bagian konsol tengahnya. Ini konsol tengahnya agak menyambung dari bagian sini, dari bagian laci atasnya sini. Terus kalau di sini apa aja yang ada? Ini ada buat mode Eco, Normal, Sport, ada EV mode-nya juga, ada auto hold dan parking brake-nya. Nah, di konsol tengahnya juga ada wireless charging 1 dan ini ada 3 USB port. Ini USB-C semua. Sekarang kita ke joknya. Kalau joknya ini perforated dan ada sedikit suet di bagian sisi kanan kirinya. Nah, plus juga kalau penumpang belakang mau ngatur-ngatur posisi tempat duduk di front passenger ini bisa nih lewat sini. Jadi tinggal ngatur lewat sisi kanannya dari kursi. Gak lupa juga di bagian atas ini udah jadi panoramic sunroof. Kalau sebelumnya dia hanya sunroof doang ya. Overall di belakang sangat nyaman sih duduknya. Ini dengan tinggi aku 165, posisi kakinya nah masih sisa segini dan tingginya nih di atas headroomnya sisa segini guys. Jadi masih jauh ya ke atas dan kakinya juga masih lega. Oke, di sini di bagian armrestnya ini bisa kalian naik turunin. Dan kalau kalian nyalain di sini ya, ada beberapa touch nih yang bisa kita pencet untuk pengaturan kursi. Ini buat naik turunin, terus ada pengaturan temperatur, buat nurunin shade-nya juga bisa otomatis dari sini, volume. Terus kalau untuk mau ganti-ganti lagu juga bisa. Jadi di sini udah macam-macam ya. Terus kalau kita pencet ini ada 2 cup holder, sangat efektif ya kalau dibuat kayak gini. Tapi sayangnya ya, aku agak concern di bagian door trimnya ini masih pakai plastik. Nah, kedengeran banget kan? Sayang aja di mobil 900 jutaan ini masih pakai plastik di bagian door trimnya. Oke, jadi itu dia kedua mobil hybridnya Toyota yang baru, dua-duanya all new nih. Jadi kalian suka nggak soal 2 dari pembaruan Toyota ini? Nggak lupa juga sebenarnya Toyota juga bawa beberapa mobil lainnya. Jadi kalian kalau kepo langsung pengen main-main ke booth Toyota ada di Hall D ya, di IMS 2025 ini. Oke, kayaknya yang belum aku mention adalah soal harganya. Ini kita mulai dari si Corolla hybridnya dulu ya. Harganya itu di 603,5 juta rupiah. Dan harga untuk New Camry hybridnya ini di 973 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Kalau penasaran langsung aja datang ke IMS 2025 ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan jangan lupa subscribe di channel otomotifkompas.com.